Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang besar. Kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita mau datang sama Dia, kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Allah yang besar, Allah yang penuh kasih setia. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dan kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
padamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur. Dan kami kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Yesus, hanya Kau-lah yang layak terima sembah kami. Oh, hanya Kau-lah yang layak Tuhan. Terima pujian, terima syukur kami, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Ini kami Tuhan. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hati
dan segenap jiwaku. Bapak, kami ucap syukur Bapak buat hadirat-Mu di hari ini. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami yang seharusnya tidak layak, tapi Engkau layakkan menjadi anak-Mu. Kasih-Mu memulihkan kami, sehingga kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam setiap hidup kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau persembahkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau selama seminggu nanti ke depan kami bisa memperoleh kasih karunia, kami bisa berpuasa, kami bisa merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu, supaya kami berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami rindu menjadi yang terbaik buat Engkau. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicara dalam setiap hati kami, sehingga kami diubahkan, kami percaya firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari pertama kita menjalani puasa raya selama seminggu ke depan. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian baru melihat tayangan ini pada hari ini, maka saya berharap tayangan ini juga mengingatkan kita bahwa hari ini kita berpuasa. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian baru melihat pada malam harinya, maka pastikan besok kita ambil komitmen untuk berpuasa. Nah, tema puasa kita pada minggu ini adalah berpuasa bagi bangsa Indonesia. Diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14, dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita pasti rindu negeri kita dipulihkan, dan ternyata supaya negeri kita dipulihkan, ada bagian kita yang harus dilakukan. Dikatakan di ayat itu, umatku, yang artinya kita sebagai umat Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Kita berpuasa selama seminggu ini, kita mencari Tuhan, kita membaca firman Tuhan dengan satu tujuan supaya kita bisa merendahkan hati dan berdoa. Dan tidak hanya cukup sampai di situ, kita harus melakukan suatu tindakan sehingga kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jadi, kalau misalnya kita mau memulihkan negeri ini, maka kuncinya ada di kita terlebih dahulu. Kita sebagai umat Tuhan. Nah, subtema hari ini kita akan membahas tentang menolak budaya suap-menyuap. Suap-menyuap ini selalu pelakunya itu ada 2. Kalau mungkin tindakan kriminal yang lain itu hanya 1, tapi kalau di sini selalu 2, yaitu siapa yang memberi suap dan yang menerima suap. Tentu saja korbannya bisa negara, bisa pemerintah, bisa perusahaan, dan bahkan ternyata korbannya itu bisa di diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita sudah sering banyak mendengar cerita-cerita di luar sana bagaimana ketika seseorang ditangkap karena kasus korupsi, maka seluruh keluarganya ikut merasakan dampaknya. Dan kasus suap menyuap, kalau yang sering terjadi, itu yang pertama kita sering mendengar kasus suap menyuap di pemerintahan. Bisa di pegawai negeri, bisa di polisi, bisa di hakim, bisa di jaksa. Dan kasus suap menyuap ini bukan hanya berbicara mengenai jumlah yang besar. Kalau misalnya kita terakhir dengar kasus suap menyuap korupsi terbesar itu di angka 271 triliun yang pelakunya adalah salah satu
suami dari seorang artis, teman-teman. Nah, tidak hanya berbicara mengenai itu, tapi suap menyuap ini berbicara mengenai hal-hal yang lebih sederhana dan sering kita jumpai. Contoh misalkan ketika kita ditilang ya, oleh polisi, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyuap atau kita melakukan atau menjalani proses yang ada? Bersyukur sekarang ada tilang elektronik. Nah, itu memudahkan kita atau membuat kita menjadi tidak bisa menyuap dengan cara seperti itu. Dan mungkin contoh berikutnya adalah membuat surat-surat tertentu seperti SIM. Kalau misalnya kita membuat SIM, kalau misalnya kita cuma hanya bayar orang, tentu saja itu juga salah satu tindakan suap menyuap yang melibatkan aparat pemerintah. Kenapa? Karena ketika kita bikin SIM, yang harusnya kita menjalani tes-tes tertentu, tapi kita tidak menjalani proses itu. Nah, kasus suap menyuap juga bisa terjadi di dunia pekerjaan. Contohnya misalkan ada tender, ya, supaya kita bisa menang tender. Mungkin kita ketika kita menyuap, maka supaya kita bisa memenangkan tender tersebut, padahal kualifikasi kita kalah dengan kompetitor kita. Begitu juga dengan supplier yang mungkin barang-barang kita tidak lebih baik, tapi karena kita menyuap maka barang kita diterima oleh perusahaan tersebut. Dan bisa juga kasus di dunia pekerjaan itu adalah mengenai gratifikasi. Ya, ini pemberian hadiah kepada seseorang karena jabatannya. Nah, kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus melihat, ini kita terima hadiah itu karena apa? Apa karena memang jabatan kita atau memang bukan? Kalau misalnya memang karena jabatan kita, maka itu bisa tergolong sebagai gratifikasi. Bagaimana kalau kita mengalami hal tersebut? Maka sebaiknya yang pernah saya alami juga adalah saya akan beritahukan kepada perusahaan terkait, kepada pimpinan bahwa ada pemberian hadiah dari supplier kita, sehingga hadiah tersebut nanti tentu saja akan bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan. Jadi bukan lagi untuk keuntungan diri kita sendiri. Nah, bahkan di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, itu mereka membuat sebuah ketentuan karena dunia sekuler pun melihat hal ini sebagai hal yang penting. Dan seringkali kita itu melihatnya hal ini itu sebagai hal yang abu-abu. Nah, padahal kalau misalnya kita mau lihat di firman Tuhan jelas mengatakan di 2 Tawarikh ayat 7, pasal 7 ayat 14 dikatakan, ayat selanjutnya di Ulangan 16 ayat 19 ya. Dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Alkitab jelas mengatakan, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dan juga dikatakan di Amsal 15 ayat 27, siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Nah, firman Tuhan jelas, tidak ada yang abu-abu. Firman Tuhan katakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kenapa suap menyuap ini menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang menjadi perhatian Tuhan dalam hidup kita? Karena selain ayat yang tadi barusan kita baca, suap menyuap itu membuat kita ini menguatkan perbuatan daging. Karena kalau buah roh adalah sabar, maka salah satu penyebab
suap menyuap ini adalah perbuatan daging, yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kita melakukan itu, hal itu tidak saja berdampak dalam hidup kita, tapi juga berdampak dalam keluarga kita. Ketika anak-anak melihat hal itu, maka mereka mencontoh. Seringkali kita melakukan ini karena kita tidak sabar. Kita pengennya cepat, kita tidak mau menjalani prosesnya. Kita pengennya ya udahlah biar sesegera mungkin biar selesai. Nah, padahal kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan contoh, entah itu kepada keluarga kita, entah itu memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa menjalani proses itu penting. Jadi kehidupan instan itu menjadi tidak kita hidupi. Kita benar-benar memandang bahwa proses dalam kehidupan ini itu penting untuk kita lakukan, untuk kita jalani. Nah, yang berikutnya tentu saja kenapa ini sangat dibenci Tuhan, karena memang karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Seringkali kita melakukan tindakan suap menyuap adalah untuk mendapatkan keuntungan buat diri kita pribadi, buat keluarga kita atau buat kelompok orang tertentu. Nah, ini tentu saja sangat mendurhakan hati Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menyikapi kondisi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang perlu kita lakukan adalah mari kita menyadari bahwa oke, Bapak, aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa, aku mengakui bahwa aku melakukan semua itu. Mari kita stop, mari kita hentikan hanya sampai di sini. Kita mau bertobat dari segala jalan kita yang jahat, sehingga kita bisa berkomitmen untuk kita tidak lagi terlibat dalam tindakan suap menyuap. Yang kedua, tentu saja supaya roh kita kuat sehingga perbuatan daging kita dikalahkan, maka kita bisa terus-menerus untuk kita bersekutu dengan Bapa. Kita berpuasa, kita berdoa, kita merenungkan firman. Hal itu tentu saja akan menguatkan kita dan membuat kita menjadi peka akan suara Roh Kudus, bagaimana kita harus bersikap terhadap situasi yang terjadi, sehingga kita bisa memilih untuk kita tidak melakukan tindakan menyuap. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur, Bapak. Engkau Allah yang baik. Engkau izinkan semua terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjalani proses tersebut. Ketika kami menjalani proses tersebut, kami bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat, keluarga kami bisa melihat bagaimana kami meresponi hal tersebut. Biarlah buah roh dalam hidup kami kesabaran, buah roh kami sukacita yang tidak tergantung kepada cinta akan uang, itu benar-benar berbuah, sehingga orang bisa melihat bagaimana kami hidup. Kami rindu melalui doa dan puasa ini, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, sehingga negeri kami dipulihkan, Bapak. Kami mau menjadi duta-duta kerajaan Allah yang Kau utus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami menjadi garam, sehingga kami menjadi terang, sehingga kami menjadi sebuah standar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami ucap syukur. Terima kasih, Bapak. Ini doa kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami akan setiap hal yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari pertama saya yakin bukan menjadi hambatan buat kita untuk kita menjalani selama seminggu depan. Saya harap dan saya mendorong supaya kita
tetap berdoa dan berpuasa, kita merenungkan firman Tuhan, sehingga buah roh itu benar-benar muncul, benar-benar dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.